Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar daring. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan. Di semester 2 kemarin kita telah banyak belajar mengenai kerajinan dari bahan lunak. Dan di semester 2 ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan keras. Nah, mari kita lihat di sini peta materi kerajinan bahan lunak. Nah, kita akan membahas mengenai produk kerajinan dari bahan keras. Ini yang saya kasih tanda. Produk kerajinan dari bahan keras itu terdiri dari pengertian kerajinan dari bahan keras. Yang pertama kita harus tahu pengertiannya, apa itu kerajinan dari bahan keras. Yang kedua, aneka produknya. Kemudian yang ketiga, fungsi produk kerajinan apa saja. Yang keempat, unsur estetika dan ergonomis karya. Yang kelima, motif ragam hias karya. Keenam, teknik pembuatan produk kerajinan. Yang ketujuh, perencanaan proses produksi kerajinan. Sebelum kita melanjutkan atau mengupas materi, mari kita lihat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengapresiasi keanekaragaman produk. Yang kedua, mengidentifikasi bahan, motif hias, teknik pembuatan, dan fungsi produk. Yang ketiga, menganalisis unsur estetika dan ergonomis produk. Yang keempat, merancang pembuatan produk kerajinan dan bahan keras. Yang kelima, mendesain produk dan pengemasan karya. Yang keenam, membuat produk kerajinan dari bahan keras. Yang ketujuh, menganalisis keberhasilan dan kegagalan serta peluang usaha kerajinan. Ini adalah tujuan kita dalam belajar kerajinan dari bahan keras. Selanjutnya kita lihat contoh atau gambar kerajinan dari bahan keras. Nah, kalau kita lihat dari contohnya, kira-kira bahan apa yang digunakan dalam gambar ini? Saya kasih tanda ya. Ini, kemudian gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Dari keenam gambar ini menggunakan bahan keras, yaitu ada kayu, kemudian ada bambu, kemudian yang putih ini sepertinya batu ya. Nah, ini sepertinya batu yang berwarna putih kemudian dibentuk menjadi sebuah karya yang indah. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat produk kerajinan dari bahan keras. Kita harus memahami pengertian dari kerajinan dari bahan keras. Pengertiannya adalah kerajinan merupakan budaya tradisional yang kini menjadi komoditi negara untuk meningkatkan devisa. Di antara sejumlah kerajinan Nusantara, ada kerajinan yang tetap mempertahankan bentuk dan ragam hias tradisionalnya, tetapi ada pula yang telah dikembangkan sesuai dengan tuntunan pasar. Seperti yang sudah dipelajari pada pembahasan sebelumnya,
bahwa produk kerajinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak dan produk kerajinan dari bahan keras. Nah, untuk produk kerajinan dari bahan lunak sudah kita pelajari di semester 1. Nah, di semester 2 ini kita mempelajari produk kerajinan dari bahan keras. Nah, yang pertama, bahan keras alami. Bahan keras alami adalah bahan yang diperoleh di lingkungan sekitar kita dan kondisi fisiknya keras seperti kayu, bambu, batu, rotan, dan lain-lain sebagainya. Contohnya, kayu bisa dibuat untuk meja atau furnitur. Yang lain ini contohnya. Kemudian gambar yang kedua ini adalah kerajinan yang terbuat dari rotan. Kemudian yang ketiga ini adalah kerajinan yang terbuat dari batu. Batu yang diukir sehingga menjadi ornamen atau kerajinan yang indah. Kemudian yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan-bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat digunakan untuk membuat barang-barang kerajinan seperti berbagai jenis logam, fiberglass, dan lain-lain. Ini contohnya ya, ada dua, ada gantungan kunci. Gantungan kunci ini biasanya kita membeli di toko-toko toko khusus pembuatan aksesoris. Biasanya kita membeli resi bening dengan pasalnya satu set, itu bisa digunakan untuk membuat gantungan kunci. Kemudian gambar yang kedua ini dari besi kuningan atau logam yang dibentuk menjadi sebuah lukisan, dan masih banyak lagi bahan keras buatan, contohnya seperti semen dicampur dengan pasir kemudian dibentuk atau dicetak menjadi sebuah karya yang kita inginkan. Yang ketiga adalah atau yang kedua, aneka produk kerajinan dari bahan keras. Aneka produk kerajinan dari bahan keras, produk kerajinan sangat beragam. Berikut contoh produk kerajinan dari bahan keras. Nah, yang pertama itu ada kerajinan logam. Kerajinan logam menggunakan bahan logam seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang digunakan biasanya menggunakan sistem cor, ukir, tempa, atau sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kalau bahan kerajinan logam yang biasanya kita tahu yang dicor itu seperti emas, kemudian logam aluminium, besi, untuk pembuatan seperti kalau aluminium itu biasanya peralatan rumah tangga, contohnya peralatan masak itu banyak terbuat dari logam aluminium. Kemudian kalau emas biasanya kerajinan ini dibuat untuk kebutuhan aksesoris. Kemudian yang kedua ada kerajinan kayu. Negara Indonesia merupakan daerah tropis yang sebagian besar wilayahnya diisi oleh lautan dan juga hutan. Hutan yang tersebar di banyak tempat di Indonesia tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi para perajin. Karya kerajinan ukir kayu adalah karya kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan tatah ukir. Kerajinan ukiran memang lebih banyak menggunakan bahan baku kayu sebagai bahan utamanya.
Kayu yang biasanya digunakan adalah kayu jati, kayu mahoni, waru, sawo, nangka, dan lain-lain. Karena di Indonesia itu banyak sekali macam kayu ya, termasuk ada kayu kelapa, ada kayu sengon, dan banyak lagi jenis kayu-kayu yang mempunyai nilai jual. Nah, berikut ini merupakan contoh karya kerajinan ukir. Di sini kita dapat melihat kerajinan ukir. Ada gambar lemari atau furnitur. Itu ada 2. Selain kedua gambar ini, masih banyak kerajinan yang terbuat dari kayu dan kerajinan yang diukir. Kemudian yang ketiga ada kerajinan bambu. Bambu dapat dijadikan berbagai produk kerajinan yang bernilai estetis dan ekonomis tinggi. Sejak ratusan tahun lalu, orang Indonesia telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Sampai saat ini, bambu masih digunakan untuk keperluan tersebut. Bahkan saat ini produk kerajinan bambu tampil dengan desain lebih menarik dan artistik. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan bahan alam dari bambu adalah teknik anyaman dan teknik tempel atau sambung. Anyaman Indonesia sangat dikenal di mancanegara dengan berbagai motif dan bentuk yang menarik. Berikut contoh kerajinan dari bambu. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat ini ada lampu hias, kemudian yang kedua ada tumbu, kemudian yang ketiga ini ada anyaman bambu untuk keperluan rumah tangga. Seperti yang kita ketahui, kerajinan yang terbuat dari bambu banyak kita temukan di sekitar kita. Contohnya kalau di wilayah kita itu dikenal dengan kukusan, kemarang, ada irik, ada nyiru, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kerajinan bambu yang sangat mudah kita temui. Kemudian yang keempat ada kerajinan rotan. Rotan merupakan hasil kekayaan alam yang sangat besar di Indonesia. Pulau yang paling banyak menghasilkan rotan adalah Kalimantan. Tumbuhan rotan bersifat kuat dan lentur sehingga sangat cocok sebagai benda kerajinan dengan teknik anyaman. Contoh produk kerajinan dari bahan rotan banyak digunakan pada meja kursi, almari tempat makanan, dan lain-lain. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan rotan. Nah, mungkin ada saudara kita yang masih punya kerajinan atau alat rumah tangga yang terbuat dari rotan. Mungkin masih ada atau mungkin sudah tidak ada. Tapi dalam contoh ini adalah salah satu contoh kerajinan rotan yang sering kita ketahui, baik itu dari televisi ataupun dari orang-orang yang menjual di sekitar kita. Biasanya kalau kita ke pasar itu ada orang yang menawarkan tudung nasi yang terbuat dari rotan, terus kemudian ada tempat sampah yang terbuat dari rotan. Namun kalau kursi yang terbuat dari rotan di wilayah kita ini sulit kita temui. Tetapi rotan ini sangat bagus untuk membuat kursi dari anyaman. Nah, kemudian yang kelima ini ada kerajinan batu. Indonesia sangat kaya dengan bebatuan. Jenisnya beraneka ragam. Daerah Kalimantan merupakan penghasil batu warna yang dinilai sangat unik. Banyak di daerah di Indonesia menjadikan bebatuan warna sebagai produk kerajinan seperti aksesoris pelengkap busana, juga sebagai penghias benda.
batu hitam yang keras dan batu padas berwarna putih atau kecoklatan yang lunak banyak dimanfaatkan untuk produk kerajinan. Teknik pengolahan untuk batu hitam dan batu padas banyak menggunakan teknik pahat dan teknik ukir. Kerajinan batu banyak digunakan untuk hiasan interior dan eksterior. Berikut contoh kerajinan dari batu. Nah, ini adalah salah satu kerajinan yang dari batu. Ada patung Buddha dengan patung kura-kura. Juga sering kita temui kerajinan dari batu, biasanya di rumah-rumahnya orang Hindu itu banyak hiasan dari batu yang diukir, kemudian ada batu arca yang ditempel pada tembok, kemudian ada batu marmer atau batu alam yang bisa dijadikan hiasan untuk mempercantik rumah. Kemudian yang selanjutnya ini ada kerajinan kaca serat atau fiberglass. Kaca serat atau fiberglass adalah serat gelas berupa kaca air yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain. Kondisi sudah siap pakai, kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang kuat dan tahan korosi. Oleh sebab itu, fiberglass bisa digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. Dia juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya. Campuran fiberglass terdiri dari atas cairan resin atau minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu, katalis meat atau serat fiber, polis atau sabun krim silikon untuk membuat cetakan, serta tok untuk memekatkan warna. Proses pembuatan perlu perbandingan agar memperoleh hasil yang baik. Jika zat cair atau resin dan katalis dicampur, akan bereaksi dari cair berubah menjadi padat dan keras serta berwarna bening mengkilap. Berikut contoh kerajinan dari fiberglass. Nah, salah satunya ini ada gantungan kunci bening yang bahannya dari plastik. Ini bahannya terbuat dari fiberglass. Nah, kalau di sini kita masih kesulitan untuk mendapatkan bahan fiberglass, mungkin kalau kita ingin membelinya itu di daerah Rogo Jampi itu baru ada. Kalau di wilayah kota Banyuwangi masih belum tahu saya tempatnya di mana. Namun kalau kita mau membeli atau melihat bahan kerajinan yang tidak menggunakan fiberglass itu seperti tempat sampah, itu merupakan daur ulang, itu bisa sering kita temui di berbagai tempat. Namun untuk membuat gantungan kunci, setahu saya kalau di Banyuwangi kota itu masih agak sulit. Mungkin kita bisa beli online atau ke Rogo Jampi untuk mendapatkan bahan-bahan dari pembuatan fiberglass atau gantungan kunci ini. Yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang fungsi produk kerajinan dari bahan keras. Fungsinya itu ada benda pakai dan benda hias. Benda pakai adalah karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. Ini jika kita melihat dari fungsinya.
kerajinan itu fungsinya hanya ada dua. Kalau tidak benda pakai, ya benda hias. Apa sih benda hias itu? Benda hias adalah karya kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Contohnya di sini seperti patung. Nah, itu adalah benda hias. Sedangkan kalau benda pakai itu contohnya ya kalau kita lihat anyaman itu yang terbuat dari bambu. Contohnya ya irik, itu untuk benda pakai. Kemudian kemarang atau tempat nasi itu adalah termasuk benda pakai. Sedangkan kalau untuk bingkai lukisan yang terbuat dari bambu ataupun dari rotan itu fungsinya hanya sebagai benda hias. Mungkin dari sini bisa dipahami ya anak-anak fungsi produk kerajinan. Intinya fungsi produk kerajinan itu hanya ada dua, yaitu benda pakai dan benda hias. Kemudian kita kembali lagi ke depan di sini. Nah, tentang bahan atau aneka produk. Aneka produk itu atau jenis-jenisnya, macam-macam kerajinannya. Jangan sampai kalian lupa, macam-macam dari kerajinan benda keras itu ada dari logam, dari kayu, dari bambu, kemudian ada rotan, terus ada batu dan serat kaca atau kaca serat atau kita kenal dengan fiberglass. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Silahkan kalian membuat resume dari materi yang sudah saya berikan, resume atau rangkuman dari materi yang sudah saya berikan. Nah, nanti hasilnya atau resumenya kamu foto, bisa kamu kirimkan melalui WA atau kalian tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti kegiatan KBM daring hari ini. Oke anak-anak, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.